Viral, diduga anggota timnas China ketahuan merokok di Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini tuh terjadi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari Senin malam 2 Juni 2025. Sekelompok pria dengan atribut khas timnas Cina terekam sedang merokok tak lama setelah keluar dari area kedatangan. Mereka datang ke Indonesia untuk melawan timnas Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan sendiri akan dijadwalkan pada tanggal 5 Juni 2025, bertepatan dengan malam takbiran Idul Adha. Aksi merokok itu langsung menuai reaksi keras dari netizen. Banyak mempertanyakan etika dan profesionalisme, terutama karena ini tuh menjelang laga penting. Ya masih nggak jelas sih, apakah mereka pemain inti atau hanya ofisialnya aja. Tapi menurut lo gimana? Coba komen dong. Pelatih China ngomong, katanya atmosfer GBK, magisnya GBK untuk timnas ini terlalu dilebih-lebihkan. Sebenarnya nggak ada masalah ya, mungkin karena dia belum pernah ya membawa timnas China kan ke Indonesia, melawan Indonesia juga belum pernah. Jadi mungkin dia belum merasakan langsung. Tapi kan faktanya itu timnas yang ke GBK itu atau main di GBK kan selalu mengalami kesulitan. Ya dan ya tinggal buktikan saja nanti di lapangan ya kan, karena yang main kan pemain bukan dia. Pelatih mah mungkin untuk bikin skuadnya ini nggak takut untuk membangun mental skuadnya, tapi yang main kan yang nendang bola kan nanti pemain. Dan ketika pemain nanti pasti akan melihat atmosfer GBK yang luar biasa, maka bisa jadi itu akan mempengaruhi secara permainan. Jadi kita langsung aja nanti nonton seperti apa China menghadapi Indonesia dan kalian bisa nonton. Belum juga tanding, para pemain Cina udah kena mental sampai butuh psikolog. Ya, jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, para pemain Cina mengaku stres berat. Musabah pertandingan lawan Indonesia menjadi penentu hidup dan matinya timnas Cina di kompetisi ini. Belum lagi pada laga nanti, Cina akan tandang ke Stadion GBK yang pasti memberikan tekanan lebih berat lagi bagi mereka. Bahkan saking stresnya, Asosiasi Sepak Bola Cina sampai mendatangkan psikolog profesional untuk menenangkan para pemain. Tapi mungkin mereka cuma bisa tenang sampai sebelum memasuki lapangan. Musabab kabarnya, La Grande Indonesia akan membuat tifo yang lebih meriah daripada saat lawan Bahrain. Dan tentu saja, itu akan membuat mereka makin kena mental lagi. PSSI tak main-main dalam menyambut lawan. Begitu rombongan timnas Cina keluar dari bandara dan masuk ke bus resmi yang disiapkan PSSI. Bukan bus reot macam Kopaja seperti yang dulu mereka siapkan saat Indonesia main di Cina. Mereka langsung dibawa ke Hotel Bintang 5 di kawasan elit Jakarta. Dan sebenarnya belum selesai di situ. PSSI langsung menyajikan jamuan makan malam dengan menu khas Nusantara. Bukan sembarang makanan. Kali ini PSSI bekerja sama dengan koki-koki profesional dan chef dari berbagai daerah Indonesia. Dari rendang Padang, sate Madura, ayam betutu Bali, gudeg Jogja, hingga sambal terasi khas Sunda yang dijamin bisa nendang lidah. Hasilnya luar biasa. Para pemain Cina yang awalnya menyangka akan disuguhi makanan netral atau internasional seperti pasta, pizza, atau salad terdiam sejenak. Tapi begitu mencicipi suapan pertama, ekspresi mereka langsung berubah jadi kaget. Ini masakan lokal Indonesia? Ujar salah satu pemain dalam bahasa Mandarin kepada pelatih mereka. Mereka bahkan menyempatkan mereka makanan tersebut untuk dibagikan ke media sosial pribadi. Kalau kita menang lawan China, kemungkinan besar kita lolos. Bahrain ketemu Saudi di kandang Saudi, seri aja kita lolos. Oh. Ya. Apakah kita bisa menang lawan China? China rank 6 di grup lo. Come on. Kemarin saya nonton China lawan Australia, bermainnya sangat terbuka. Artinya mereka butuh poin. Kalau mereka sisa 2 pertandingan menang, belum tentu lolos. Artinya mereka harus menang. Oke? Berarti seperti match pertama kita kalah karena mereka parkir bis. Sekarang kemungkinan besar seperti lawan Australia harus menyerang. Mereka harus menyerang. Dan ada peluang buat kita. Jadi harusnya dengan kompetisi ini kita akan menang, karena dengan kemenangan Bahrain ini saya tidak lihat hanya 1-0, tapi saya lihat permainannya sudah oke. Pemain nyaman dengan sistem ini. Mungkin babak pertama cari gol dulu full, babak kedua lebih bertahan karena masalah fisik, masalah stamina, ngincar counter attack. Siap ngos-ngosan lawan Indonesia, Cina latihan main 100 menit lebih. Timnas Cina menjalani latihan intensif lebih dari 100 menit sebagai persiapan menghadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di bawah pelatih Branko Ivankovic, latihan ini menunjukkan keseriusan mereka. Sementara itu, timnas Indonesia juga sudah lengkap dengan bergabungnya Kevin Dix dalam latihan di Jakarta. Laga ini krusial bagi kedua tim di grup C. Yang menarik bagi saya adalah pernyataan dari pelatih timnas China yang namanya adalah Branko Ivankovic. Sebelumnya dia mengatakan kepada salah satu media China bahwa timnas China akan datang ke Indonesia untuk meraih kemenangan.
dan akan memainkan banyak penyerang. Oleh karena itu, pada saat dia tiba di tanah air, saya melihat cuplikan di sosial media yang mulai rame ketika ada salah satu jurnalis yang mewawancarai dia. Pada saat itu dia mengatakan bahwa betul dia akan bermain dengan 10 pemain menyerang. Nah, inilah yang mengagetkan saya, kok mau bermain melawan Indonesia di kandang Indonesia dan memainkan 10 pemain menyerang. Artinya 10 penyerang. Nah, ini sungguh mengagetkan saya. Tapi pada saat memang saya mulai meneliti pernyataan dari pelatih ini, ya jelas ini hanyalah sebuah cywar. Dan wajar saja sih bagi seorang pelatih menebarkan cywar, tapi ini cywar yang lucu bagi saya. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui, ya China ini juga bukan merupakan tim yang produktif. Ya apa artinya mau bermain dengan 10 penyerang? Ya cari matilah artinya, karena kan kita tahu bahwa timnas Indonesia superior di Gelora Bung Karno. Apalagi di round 3 ini timnas Indonesia kita hanya kalah 1 kali lawan Jepang, itu juga karena memang Jepang kelasnya sudah jauh lah di atas timnas kita, bahkan juga di atas timnas lain yang berada di grup ini. Komentar panas datang dari pemain Cina Yang Mingyang jelang laga kontra Indonesia. Katanya, meski dihuni pemain bertalenta, timnas Indonesia jarang tampil bareng di laga internasional, dan itu bisa jadi kelemahan utama di pertandingan nanti. Mingyang juga bilang, cuaca tropis Indonesia bisa jadi ujian berat buat tim lawan. Lebih lanjut lagi, dia menyebut dirinya lebih cepat dan lebih agresif dibanding gelandang kita. Pernyataan ini jelas jadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda. Saatnya buktikan di lapangan, bukan hanya bicara di media. Kalau memang kita mau nih, tim kita mau menang, sebenarnya ada cara sih Mas, gitu. Ada cara spiritual, ada cara metafisik agar Indonesia bisa menang, yaitu nanti penonton ya diharapkan untuk menyanyikan lagu-lagu yang berhubungan dengan tanah air. Contohnya Padamu Negeri, Tanah Airku. Nah, 2 lagu ini sebenarnya lagu yang mengandung energi yang sangat kuat. Oke, kira-kira terkaan. Aku sih kayak nerkanya itu kira-kira bisa 2-1. Nah, 2 ini adalah simbol kemenangan kita. 1 ditambah 1, 2. Dan China akan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.